Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Setelah di video sebelumnya kita mampir ke Pantai Rindu Alam yang benar-benar asri dan rindang, kali ini perjalanan kita lanjutkan ke pantai lain yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Tapi sebelum lanjut explore, kita mampir sebentar dulu ya buat absen bentar. Jadi ikuti terus perjalanan kita sampai akhir. Oke, absen sudah selesai, saatnya kita lanjutkan perjalanan. Mau kemana kita kali ini? Masih ke wisata pantai juga, dan masih satu garis dengan pantai-pantai sebelumnya. Tapi pantai yang satu ini dipastikan beda, karena lokasinya berada di atas tebing. Pantai ini dikenal dengan nama Pantai Tebing. Penasaran seperti apa keseruannya? Kuy, kita explore bareng-bareng. Pantai Tebing ini terletak di Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Kalau teman-teman mau ke sini, akses masuknya lewat Desa Damar Indah ya. Dan sepertinya kali ini Parjo mulai diajak off-road tipis-tipis lagi nih. Mudah-mudahan gak separah waktu kita menuju Tandui kemarin. Jujur aja, ini pertama kalinya saya ke Pantai Tebing. Jadi masih full berpatokan sama Google Maps. Semoga nggak nyasar kayak waktu kita explore ke Borneo Wonderland kemarin ya. Total jarak tempuhnya sekitar 212,7 km kalau dihitung dari gerbang kilometer 6 Banjarmasin. Lumayan juga sih jaraknya, apalagi kalau di jalan sendirian, pasti kerasa bete dan capeknya. Ya, untungnya kali ini kita pakai Parjo, jadi setidaknya lebih nyaman di jalan dan gak terlalu nguras tenaga. Mudah-mudahan aja nggak hujan. Soalnya Kalimantan Selatan sekarang lagi masuk musim hujan. Jalanan juga udah mulai becek dan banyak genangan air di beberapa titik. Ngomong-ngomong, ada nggak sih di antara kalian yang udah pernah main ke Pantai Tebing ini? Buat yang udah pernah, coba share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, buat yang belum, tos dulu kita. Sama. Soalnya ini juga pertama kalinya saya kesini, masih ngikutin jalurnya Google Maps. Semoga aja titiknya bener-bener dan nggak jong. Kuy lah, mari kita explore bareng-bareng. Wih, jalan rusaknya lumayan panjang juga nih. Ini nggak ada perawatan dari Pemda setempat kah? Akses rusak kayak gini tuh sebenarnya berpotensi besar bikin objek wisata jadi mati pelan-pelan. Belum lagi warga sekitar yang pasti kerepotan. Padahal ini akses utama mereka sehari-hari.
Harapannya sih dinas dan Pemda terkait bisa lebih peka ya. Tolong dibantu perbaikan jalannya. Jangan cuma duduk manis di kantor ber-AC aja. Cobalah sesekali turun langsung, lihat kondisi warga di lapangan. Jangan cuma pas nyari suara waktu pemilu aja jalannya dibagusin. Giliran udah menang malah ditinggal dan gak diperhatiin lagi. Habis manis sepah dibuang. Sayang banget, padahal potensi wisatanya ada, alamnya pun bagus, tapi aksesnya malah bikin mikir dua kali buat datang. Sekarang kita lagi diarahkan Google Maps lewat jalur tercepat. Padahal sebenarnya kalau lurus aja dari pertigaan arah kantor desa Sungai Dua Laut tadi juga bisa kok. Tapi ya namanya juga pertama kali ke sini. Kita nurut dulu aja sama Google Maps. Siapa tahu jalur ini memang lebih cepat atau malah lebih ramah dilewati. Semoga aja jalannya nggak makin rusak dan Parjo masih bisa diajak kompromi. Kita lanjut pelan-pelan. Nikmati perjalanan dan semoga tujuan kita kali ini sesuai ekspektasi. Sekarang kita sudah masuk ke sebuah perkampungan. Tadi setelah melewati perkebunan karet dan perkebunan sawit, ternyata di dalamnya ada pemukiman warga. Jalur kayak gini memang khas banget daerah sini. Dari luar kelihatannya cuma kebun, tapi makin ke dalam malah ketemu kampung warga. Suasananya juga mulai beda, lebih hidup dan kita harus ekstra pelan karena aktivitas warga di sekitar sini. Ternyata rumah warga di sini juga cukup banyak. Pemukimannya lumayan rapat. Jadi kita harus lebih hati-hati pas melintas. Anak-anak, orang lewat, sampai warga yang lagi beraktivitas juga sering kelihatan. Jadi pelan-pelan aja sambil menikmati suasana kampung yang masih terasa tenang dan alami.
Masya Allah, ternyata di ujung pemukiman warga ini langsung ketemu pantai. Keren banget sih. Dari suasana kampung tiba-tiba langsung disuguhi pemandangan laut. Kontrasnya dapat banget. Barusan masih lewat rumah-rumah warga. Sekarang langsung terbuka hamparan pantai dan suara ombak. Nggak nyangka sih aksesnya kayak gini. Tapi justru itu yang bikin Pantai Tebing ini terasa unik dan beda. Dan sekarang kita sudah masuk ke perkampungan yang posisinya persis di pinggir pantai. Alhamdulillah, buat teman-teman yang nggak bawa perbekalan atau bahan bakar udah mulai kritis, di sini ada kios-kios kecil yang jual berbagai jajanan. Bahkan ada juga BBM eceran. Jadi lumayan ngebantu banget, terutama buat yang datang dari jauh atau baru pertama kali eksplor ke Pantai Tebing ini.
Dan akhirnya kita sudah sampai di Pantai Tebing. Di sini nggak terlihat penjaga dan juga nggak ada yang jualan di area pantainya. Mungkin karena bukan hari libur atau weekend ya. Jadi pantai ini terasa sepi dan bebas masuk buat siapa aja. Jujur aja, mohon maaf banget. Kali ini saya belum bisa ngasih informasi soal harga tiket masuk ke Pantai Tebing ini. Buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ke sini dan tahu info tiket masuknya, silakan share di kolom komentar ya, biar bisa jadi referensi buat yang lain. Oke, sekarang saatnya kita nikmatin suasana Pantai Tebing ini dan lihat lebih dekat sebenarnya seperti apa pesonanya. Asik ya vibes-nya Pantai Tebing ini. Beda banget sama pantai-pantai lain. Di sini masih banyak rerumputan hijau, pepohonan, dan yang paling mencolok tentu saja tebing yang cukup tinggi. Jadi posisi kita sekarang kayak dipisahin langsung antara daratan dan pantai. Kalau ngomongin soal tebing ini sendiri, terbentuknya bukan proses yang instan. Tebing di pantai biasanya terbentuk dari proses alam yang berlangsung sangat lama. Ombak laut yang terus-menerus menghantam bagian bawah daratan, ditambah angin, hujan, dan perubahan cuaca, lama-kelamaan bikin tanah dan bebatuan terkikis. Proses ini disebut abrasi. Dari waktu ke waktu bagian bawahnya makin tergerus, sementara bagian atasnya masih bertahan, sampai akhirnya terbentuklah tebing seperti yang kita lihat sekarang. Jadi, selain indah, Pantai Tebing ini juga punya cerita alam yang panjang, hasil kerja alam selama puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Di Pantai Tebing ini cuma ada satu warung aja. Dan justru itu yang bikin pantainya terkesan rapi dan gak semrawut. Di sini juga sudah tersedia kamar mandi dan toilet. Plus beberapa gazebo yang bisa disewakan buat santai atau kumpul bareng. Hamparan rumput hijaunya bener-bener bikin mata segar. Dan alhamdulillah hampir nggak ada kelihatan sampah plastik sama sekali. Bersih banget, luar biasa. Buat teman-teman yang punya rencana nginep di sini, disarankan banget kalau mau bikin api unggun, lakukan di titik yang sudah ditentukan ya. Soalnya kalau sembarangan bisa merusak rumput hijau yang jadi ciri khas pantai ini. Yuk sama-sama kita jaga keindahan Pantai Tebing ini biar tetap alami dan nyaman dinikmati siapapun yang datang.
Sayang banget, mendung mengharuskan kita buat buru-buru keluar dari pantai tebing ini. Padahal jujur masih betah dan nyaman banget suasananya. Yo wes lah, next time kita balik lagi ke sini. Buka tenda, nikmatin pantainya lebih lama. Ada yang mau ikut? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Biar kita makin semangat bikin konten traveling berikutnya. Klik hype untuk bantu promosi video ini dan klik thanks buat teman-teman yang pengen nyawer. Jangan lupa video baru setiap hari Rabu dan Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Selalu jaga kesehatan dan tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Pantai Tebing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.